Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Ruang Tanpa Nama. Kita berjumpa lagi di episode kita yang ke-52 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya sendiri, Denny Turner. Dalam episode ini, kita berdua akan mengkontemplasikan puisi Jalaluddin Rumi. Kami berbincang rahasia, sang bijak dan aku. Tanyaku, ajari aku rahasia dunia. Jawabnya, biarkan sang hening mengajarimu rahasia dunia. Silahkan Bang Damai. Wah, terima kasih sahabat Ruang Tanpa Nama yang telah hadir dan sahabat saya Mas Denny Turner. Saya ketika membaca puisi ini luar biasa Mas Denny ya. Jadi ini seperti perjalanan Rumi yang kita kenal seorang intelektual, seorang teolog juga. Beliau di masa mudanya itu sudah punya reputasi yang luar biasa. Tapi dia merasa gelisah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya yang tidak bisa terjawab. Sampai satu ketika beliau bertemu secara misterius dengan seorang guru namanya Syamsi Tabriz gitu. Nah, Syamsi Tabriz ini yang akhirnya nanti dalam cerita Jalaluddin Rumi akan menuntun beliau. Tadi kan ada bila berbincang rahasia sang bijak dengan aku gitu. Itu seperti kalau saya lihat Mas, itu seperti kita kan butuh banyak rahasia kan, butuh tahu banyak rahasia kehidupan. Yang sehari-hari saja hubungan kita dengan pasangan, dengan pekerjaan, melihat fenomena kehidupan sekarang, banyak sekali yang tidak bisa kita tahu. Jadi aku ingin berbincang-bincang dengan si bijak gitu. Ini kan sebetulnya dua aku sebetulnya. Ada aku yang ingin tahu si penanya, ada aku si bijak, sang bijak disebut yang akan menuntun. Tapi kan ini masih ada dua. Nah pada saat kita bertanya sebenarnya itu ada dualitas. Ada yang akan menjawab kita harapkan, sang bijak. Tapi di situ justru bahasanya Rumi pada saat ada dualitas, rahasia-rahasia tidak akan terbongkar gitu. Makanya di situ di baris paling kalau tidak salah di bawah itu ya, kata-katanya nih saya buat contekan. Tanyaku, ajari aku rahasia dunia. Jawaban dari sang bijak, biarkan sang hening mengajari rahasia dunia. Ini kalau saya kaitkan dengan pribadi saya Mas, pikiran filosofi saya kan selalu bertanya macam-macam tuh. Dan pikiran filosofi saya akan mencari jawaban-jawaban gitu. Dan sepertinya sudah dapat jawaban logik, masuk akal. Tapi pada titik tertentu, ada lagi nih. Apa ya gitu. Jadi akhirnya saya dapat jurus dari pengalaman. Ya seperti kalimat Jalaluddin Rumi ini. Diam. Biarkan sang hening yang akan menjawab. Ini sejalan dengan tema-tema yang selalu kita bawakan, masuklah ke ruang tanpa nama. Karena pada saat kita masuk ke ruang tanpa nama, pengetahuan itu tidak dianalisa lagi. Datang begitu saja, tersingkap kepada kita gitu. Jadi pikiran itu memang bertanya dan juga akan mencari jawaban secara logik, tapi dia nggak begitu yakin. Apalagi begini Mas Denny, kalau boleh saya kasih contoh. Kita membantu orang. Secara logika kan harusnya dia baik sama kita. Iya. Tapi nyatanya kok nggak sesuai dengan yang saya mau gitu. Itu kan nggak enak gitu. Dan kita kerahkan segala macam referensi kita atau bertanya, kok bisa begitu? Udah kamu diam aja. Nanti akan aku buka rahasia. Kenapa itu terjadi? Jadi saya sekarang dari uraian Jalaluddin Rumi ini Mas Denny, kalau ada satu hal yang saya tidak bisa jawab lewat pikiran saya tidak bisa temukan jawabannya lewat buku. Bahkan lewat baca Quran misalnya, lewat wirid segala macam sudah nggak bisa. Ya sudah, saya tidak tahu apa-apa.
saya hening saja. Ini Bahkan saya udah lupa pertanyaan itu. Hmm. Begitu saya hening, hmm, oh maksudnya ini yang kemarin rahasia dibuka, Mas. hmm. Ini saya jadi dapat ya dari kontemplasi Bang Dame. Mhm. Ada satu yang saya hayati, yaitu melepaskan diri dari sebab akibat Iya, sebetulnya, iya benar. kan gitu ya. Dan ada satu hal tadi yang bagi saya itu sangat profound, dalam gitu, bahwa tanpa kita sadari, cara kita bersikap, cara kita bertindak, cara kita berpikir, itu sedemikian kokohnya dalam hukum sebab akibat. Iya. Termasuk misalnya kalau aku baik sama orang, Mhm. harusnya Iya. ada akibat dia baik dong ke saya, Logis kan itu? ya kan? Heeh, Ternyata kok nggak selalu begitu. betul. Dan itu salah satu dari pengantar rahasia dunia yang saya tangkep Iya, pada saat aku bertanya ke Sang Bijak, iya. gitu. Lalu pada saat tadi Bang Dame itu berkontemplasi, saya juga tiba-tiba teringat saya pernah dulu puluhan tahun lalu diskusi dengan Sardono, Mhm, guru tari saya. mhm. Dia bilang ada beda mendasar antara tari di barat Mhm. dan tari di timur. Iya. Di mana timur itu lebih berani hening sebetulnya. Mhm, Saya waktu itu dapat contoh begini, kalau kita itu penari balet misalnya, mhm, maka naluri saya adalah mengisi ruang. mhm, Sebesar apapun ruang, itu akan saya isi. mhm. Jadi saya merasa tidak menari, kalau saya itu tidak bergerak. Iya, Ini kan seolah-olah saya menjalani hidup itu harus selalu bergerak. iya. Sementara kontrasnya waktu itu adalah seorang penari Jawa. Mmm, Penari Jawa itu Bang, mhm. bisa 2-3 jam itu hanya duduk. Iya, Tapi dia menari di dalam heningnya ke seluruh urat-urat tubuhnya. iya, Nah ini kok saya tiba-tiba seperti ditampakkan lagi. iya, Wow, bahwa Jalaluddin Rumi ini sebetulnya membimbing kita iya, dengan dia meminta kita untuk hening. iya. Justru disitulah semua konstruksi kebenaran, Mhm, konstruksi keharusan, mhm. dan sebagainya itu diistirahatkan. Iya, Gitu ya Bang ya. betul sekali. Dan tadi yang menarik adalah pada saat Bang Dame nyatakan bahwa dualitas itu dengan sendirinya hilang. Hilang. Dan ini keindahan yang saya hayati, dan itu juga pada saat tadi Bang Dame menjelaskan, mengingatkan kita sama-sama tentang sejarah hidupnya Rumi. Rumi. Iya, Bagaimana beliau yang tadinya seorang mufti, iya, sangat terkenal di masyarakat, tiba-tiba dia menghilangkan itu semua betul. setelah ketemu sang rahasia Iya, sebetulnya. Syamsi Tabriz. Gitu kan ya. Benar. Dan ada satu lagi yang tadi juga saya dapatkan dari kontemplasi Bang Dame adalah bahwa kita itu tidak perlu jauh-jauh untuk belajar rahasia tersebut. Benar. Ini gimana Bang? Iya, jadi tadi juga saya, terpantik Mas Denny ketika bicara pengalaman menari. Kalau western mind itu kan bagaimana dia sebanyak mungkin aktivitas. Dan itu Ya, nggak apa-apa, itu bagian dari upaya si individu manusia ya. untuk melakukan apa yang dia ketahui. Tapi begitu sudah mulai bicara rahasia tarian terbaik, Hmm, ya kan? hmm, Itu gaya Jawa timur, dari timur itu dia hening dulu, diam, tari Jawa gitu. hmm, Nah saat itu saya dapat sesuatu Mas Denny. Kita kan selama ini memang cenderung aktivitas-aktivitas, produktivitas itu selalu dikaitkan dengan hmm, hasil-hasil yang itu action gitu. hmm, Padahal sebenarnya pada satu titik tertentu, pada saat kita diam hening, kita tahu apa aktivitas yang terbaik. hmm, Jadi di sini ada aktivitas yang kita lakukan sebagai upaya individu kita,
kok nggak berhasil-berhasil ya, kok nggak Mhm. berhasil-berhasil misalnya kan gitu. Mhm. Begitu kita kelelahan, kita duduk diam, hening, Mhm. tiba-tiba kita dapat jawaban. Kita lakukanlah aktivitas berdasarkan jawaban dari keheningan. Itu tiba-tiba jadi luar biasa gitu loh. Jadi saya juga teringat ketika pergi haji dulu, Mhm. itu terpikir oleh saya Mas Denny. Setelah tawaf, Mhm. itu kan ada syai tuh. Mhm. Nah syai itu kan sejarahnya perjalanan Siti Hajar mencari air Mhm. dari Sofa menuju Marwah. Mhm. Di Sofa tidak ada air, di Marwah tidak ada air. Logikanya jangan ke Sofa lagi dong. Mhm. Tapi nyatanya para orang-orang pergi haji yang jutaan orang ini Mhm. Sofa Marwah mencari air kehidupan. Mhm. Dan akhirnya dari kakinya Ismail, anak yang akan dia bantu itu, keluar airnya gitu. Nah ini kan logika kita bekerja, lakukan. Enggak apa-apa. Mhm. Tapi justru jawaban rahasia yang kamu cari itu Mhm. muncul dari yang kamu tidak duga-duga gitu. Mhm. Nah ini membantu kita nih teman-teman, sahabat-sahabat Ruang Tanpa Nama, Mas Denny ya. Kita tetap berusaha sebaik-baiknya dengan logika kita, dengan hukum sebab akibat. Tapi kalau mau tahu rahasia kehidupan, rahasia dunia, itu jawabannya dalam keheningan. Mhm. Shh, diam. Ini sering saya pakai nih. Mhm. Dan kadang-kadang begitu kita sudah tahu rahasianya Mas, nggak perlu kita terangkan ke orang Iya. gitu. Iya. Karena nanti Iya. malah salah paham gitu. Iya. Ini saya dapat nih ya dari renungan Bang Dame ini rahasia Bismillahirrahmanirrahim tuh di sini yang saya dapatkan. Hmm, Artinya gini, kita ini kan kebanyakan dari kita paling tidak hmm. itu sekolah bekerja dengan disiplin modern mind, Iya betul. gitu ya. Saya kemudian jadi ingat ini sebetulnya kritiknya Rene Guénon Iya, terhadap modern mind, yaitu iya, terputusnya kita dari tradisi, iya, terputusnya kita dari kesakralan. iya, Dan pada saat tadi Bang Damai menjelaskan, saya kok kemudian menghubungkan bahwa kesakralan ini sebetulnya koneknya itu melalui hening. iya. Hmm, The moment kita hening, hmm. pada momen itulah kita bisa menghayati Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Seringkali kita menyebut Bismillah, Hmm. tapi our being belum, Iya, keberadaan kita belum terlibat. keberadaan kita belum. Iya, Seringkali nggak terima. iya. Kok aku udah melakukan A, B, C, D, E, F, Hmm, kok belum ada hasilnya? hmm. Padahal tadi dengan indahnya Bang Damai menjelaskan sa'i. Iya. Itu kan kalau secara nalar, ngapain sih bolak-balik? Hmm, hmm, Safa Marwah, Safa, terus-terusan lagi. hmm, Tapi disitulah wisdomnya sebetulnya yang saya dapat Bang. hmm. Bahwa Dia lakukan demi kasih sayangnya pada betul, anaknya. Itu itu pondasi. Iya, bukan logik kan? iya bukan. Bukan logik. Jadi Iya, saya dapatkan istiqomah, tumakninah, iya. Dasarnya cinta, dasarnya cinta, cinta. itu muncul nanti. Iya, benar. Dan seperti yang Bang Damai sebutkan tadi, pada saat itu hadir, kita juga nggak perlu koar-koar ke orang banyak. Iya, Karena setiap orang punya heningnya masing-masing kan. benar sekali, benar. Dan di sini yang saya juga jadi teringat, seringkali justru kita mendapatkan wisdom dari para empu itu dari heningnya mereka justru. Iya. Dan ini yang seringkali kita nggak dapatkan, Hmm, kalau kita belajar itu murni secara kurikulum iya, atau dapat sertifikat, iya, kita tidak memperoleh wisdom ini, iya, keheningan ini, iya, yang justru bisa mengajarkan kita jauh lebih banyak iya, ketimbang sekedar how to, iya, kan betul. gitu ya? Iya. Itu bukan berarti ini kita abaikan ya, upaya Ya, manusia ini kayak Said tadi itu tetap kita lakukan, tapi begitu sudah pembicaraan rahasia, sesuatu yang akan dibukakan, ya, itu momennya ternyata momen di keheningan itu. ya, Bisa juga Mas menurut saya, kita beraktivitas tapi kita tetap bersama keheningan itu. Nah ini butuh latihan itu, kalau di Jawa itu istilahnya ini mhm, topo di keramaian gitu, mhm, bertapa di keramaian gitu. mhm, mhm, Nah dari uraian dari kata-kata iya, Jalaluddin Rumi ini, saya iya, jadi banyak belajar gini Mas Denny. iya, Kalau orang lain tidak mengerti kita, ya tidak apa-apa juga. iya, Sometimes kita nggak perlu jelaskan. iya, Ya sudah,
disitulah kita terkunci, makanya Iya, diam gitu. iya, Sebaliknya juga pada saat iya, kita tidak paham apa yang diajarkan iya, oleh guru atau kehidupan, ya kalau kita nggak mampu jangan paksain lagi. Udah diam. Nanti akan dibuka rahasia gitu, Mas. iya. Ini saya jadi ketawa gitu ya, Iya, karena pada saat tadi Bang Dame bilang bertapa di keramaian, iya, saya jadi ingat saya awal umur 20 lah. heeh, Itu untuk beberapa waktu saya itu diminta oleh guru silat saya waktu itu, "Kamu clubbing, mmm. Oh, kelabing. tapi kamu bertapa di tempat clubbing." Mmm, Saya bingung tadinya mmm, maksudnya apa. mmm, Ingat loh ya, kamu tujuannya apa ke situ, mmm, dan ternyata nggak gampang. mmm. Ya namanya masih umur segitu ya masuk tempat clubbing kan, terus, Iya, iya, "Oh iya, iya iya. gue kesini ngapain?" Iya, iya, iya. Tapi ternyata memang jadi saya nyambung dengan yang Bang Damai bilang tadi, setelah sekian lama kita kemudian bisa lebih paham Iya, purpose-nya apa. betul. Kayak tadi dalam puisi tadi kan purpose-nya adalah minta diajari Rahasia. rahasia gitu kan Mhm, ya. mhm. Nah jadi keheningan itu bukan sekedar hening sebetulnya. Saya menghayatinya jadi beda begitu Bang Iya, Damai tadi bilang itu. Ini keheningan yang dikaitkan dengan bertapa iya, di keramaian. di tengah keramaian. Jadi artinya kapanpun sebetulnya rahasia itu akan selalu Betul, terbuka betul. untuk kita. Kan beberapa orang malah bilang ini ilmu laduni kan Iya, gitu ya. iya, Itu kan sebetulnya setiap orang punya potensi untuk menggapai itu. iya. Asal Diam, hening. diam dulu. Nah Iya. diam ini yang susah nih. Susah. Tapi saya teringat, Mas, waktu itu Mas Denny cerita hubungan Mas Denny dengan Bapak. Ya, Banyak sikap-sikap dari Bapak itu susah dimengerti. Sebagai anak itu punya logikanya sendiri. mhm, Tapi belakangan dalam diam itu terjawab. Itu gimana iya. ceritanya itu, Benar Mas? benar Iya Bang. kan? Ini Iya kan? ini apa namanya, pertanyaan yang dalam Iya, dan saat ini saya sudah bisa menjawab dalam kondisi yang mengolah kesedihannya sudah lebih bagus gitu iya, ya, iya, iya. dengan meninggalnya ayah saya. Jadi memang benar Bang, seringkali dulu itu saya tidak paham kenapa ayah saya itu melakukan tindakan A, B, C, D. Mmm, Setelah beliau meninggal, saya baru bisa melihat bahwa yang beliau lakukan itu dalam hening iya, sebetulnya. Dan looking back, mhm, dengan pemahaman saya hari ini, ternyata justru keheningan itulah yang bisa memberikan contoh iya, yang lebih dalam mhm, ketimbang kalau saya disuruh-suruh. iya, iya, Ini baru ayah gitu ya, iya, apalagi kalau ini Tuhan sendiri, iya, betul, kan gitu Bang. iya, Jadi di sini saya belajar dan terima kasih tadi Bang Dame mengingatkan itu, kita sebetulnya setiap dari kita ini juga punya potensi memberikan insight, memberikan wisdom tanpa harus banyak omong gitu betul, kan. betul, Dengan bersikap itu pun itu bisa jadi kompas iya. sebetulnya. Terima kasih banyak Bang, ini hening itu saya jadi bisa nyambung lebih Dan ini lebih ada lebih satu bentuk kebijaksanaan, kesabaran ini, Mas. mmm, mmm, Ya, ini saya merinding saya nih. Jadi karena kadang-kadang ini kan bicaranya rahasia kan, betul, sesuatu yang rahasia yang dibuka Tuhan betul. dan Allah akan membuka itu kepada mereka yang memang tulus Iya, bertanya. iya, Dan pada saat terjawab dia tidak harus katakan, cuma dia sudah lega. mhm, Oh, saya sudah tahu apa yang diinginkan Tuhan dari mhm, peristiwa itu gitu. mhm, Nah, si akal ini kan selalu berisik nih. iya, Dan tidak usah dimarahi juga si akal ini, dia kerjanya memang begitu. mhm, Tapi pada momen tertentu, ya yang saya praktekkan, kalau akal saya sudah tidak sanggup, ya udah saya bilang aja sama si yang minta nasihat itu. Jadi di sini yang minta nasihat, ini si bijak. iya, Shh, diam, iya. nanti akan dibuka. Ini saya jadi nyambung ya Bang ya, pengalaman-pengalaman praktis keseharian saya itu adalah di momen-momen di mana hening itu bisa saya maknai, maka mendadak ujuk-ujug gitu, Hmm, mutmainah aja. iya, Apa yang tadinya bikin saya kesel, iya, apa yang tadinya bikin iya, sedih, itu tiba-tiba bisa hening, mutmainah,
Iya. dan kadang-kadang bahkan rodiah gitu. Iya. Bisa ridho aja. Betul. Tapi kalau orang lain nanya, "Kenapa gitu?" Saya nggak tahu. Betul betul betul. Itu tuh mungkin gitu ya, Bang, ya? Iya. Dan gini Mas, setelah belajar dari puisi Rumi ini, pada saat kita gelisah, khawatir, itu bukan jelek juga. Memang itu sifatnya pikiran. Mmm, Tapi pada saat kita sudah ya kelelahan tanda petik, Tuhan ini apa? Nah, ada pertanyaan. mhm, Begitu kita bertanya, udah diam aja. Nanti kamu akan tahu. mhm. Nah, momen ketika kita sudah kelelahan itu seperti Siti Hajar tadi itu, Iya, tiba-tiba dari kaki Ismail itu muncul airnya. iya, Nah, ini kan Rumi sedang menceritakan rahasia hidup. Ini iya, loh yang bakal terjadi pada kalian di dunia ini. iya, Udah pasti begitu. iya, Khawatir, gelisah. Sampai hari ini juga kita masih merasa begitu. iya, Tapi ini sifat akal. Udah. Tapi pada saat akal itu bekerja maksimum, nah baru dia memohon. Aku butuh jawaban dari sang mmm, bijak. mmm. Udah diam. Ini jadinya gini, Bang, tadi pada saat Bang Dame menyebutkan sifat akal, saya kemudian bisa tarik lebih jauh. Kalau di Indonesia kan kita kenal akal budi, Akal budi. gitu kan ya. Iya benar. Jadi kelihatannya ini adalah pintu supaya akal budinya ini Terbuka. terbuka semua, Benar. bukan cuman akalnya aja. Bukan, nanti akal-akalan malah kan kalau itu. Iya. Jadi ini tuntunan supaya akal kita yang memang Sifatnya begitu, sifatnya kan begitu iya. itu kemudian bisa menjadi lebih tunduk dan pada saat tunduk inilah kita berbudi, kan Iya gitu ya. iya. Budi ini kan susah ya diterjemahkan Budi gitu. itu bangun kan? Budi, benar. Bangun ya? Nah saya Bangun. nggak tahu nih mesti cari Budi nih. budi, ya budi, iya. Jadi kalau mungkin dikaitkan dengan tradisi Islam itu Mmm, akal yang bercahaya gitu, awake gitu, gitu. Nah jadi apa namanya, saya kira, kita dapat pelajaran banyak nih dari mmm, puisi ini Mas ya. mmm. Dan alhamdulillah memang seperti yang sudah-sudah ya Bang, Mhm, puisi-puisi sakral seperti ini adalah hidup mhm. dan bagaimana Rumi yang ratusan tahun terlebih dahulu hadir di bumi ini, itu tetap bisa menyampaikan secara langsung kepada kita-kita semua, Betul sekali. cespleng lagi gitu kan Bang. Cesplong cesplong cesplong. Iya. Alhamdulillah. Paling tidak dari perbincangan ini saya merasakan gini Mas, ya kita secara ambisius ataupun bersusah payah untuk Iya, menemukan jawaban, iya, ya seperti Einstein misalnya para ilmuwan, iya. nah pada saat mereka terdiam, justru di situ mereka Mmm, dapat momen mhm, rahasia itu dibuka. Ini membuat kita tetap rendah hati Mas. iya. Rendah hati, tulus, dan juga bermohon pada berkah dari yang punya kehidupan ini. Saya kok jadi ada satu istilah yang tiba-tiba muncul Bang. Hmm. Kan seolah-olah kalau kita itu ingin memahami rahasia, Hmm. itu kan knowledge. Hmm. Sedangkan yang dimaksud di sini yang saya tangkap adalah meta knowledge. Meta knowledge itu. Udah beyond Iya, knowledge itu. iya. Jadi bahkan itu sudah suprarasional. Suprarasional. Jadi ajaib bahwa keheningan itu bisa membawa kita itu bukan sekedar tahu rahasia, Hmm. bisa maklum. Iya, Dan kalau akar kata maklum itu kan kalau dalam bahasa Arab kan itu udah mentok tuh iya, sebetulnya. betul. Bukan sekedar berilmu gitu kan. Iya, udah gnosis kan ma'rifat gitu. Dan ini akhirnya Mas, Jalaluddin Rumi setelah terbiasa mendapatkan rahasia dari keheningan, Hmm, itu akhir hidupnya kan begitu terus. iya, Beliau jadi tidak lagi dominan menggunakan akalnya. iya, Meskipun akhirnya jawaban dari sang rahasia itu iya, punya logiknya sendiri. Gitu. iya. Dan saya kok jadi kebuka juga gini Bang, hening ini itulah zikir sebetulnya. Ya, Ya mengingat Tuhan itu ya begini nih gitu. betul. Karena kalau saya sambungkan ke pemahaman saya sebelumnya tadi,
pada saat kita hening, itu yang namanya ilham itu terbuka, sementara ilham itu kan sumbernya ya cuma dari Tuhan aja, nggak ada lagi dari tempat lain gitu. Sehingga semua rahasia yang kita perlukan, karena kan bisa juga ada rahasia kita nggak perlu nih, Iya, betul. semua rahasia yang kita perlukan itu jadi terhidang, Iya. sehingga kita bisa menghadapi dunia yang segala macam pergolakannya ini kita bisa tetap tenang, anteng. Kalau Mas Denny gimana, sekarang setelah mulai, apa ya, dapat, sedikit banyak pengetahuan seperti ini, praktek hening itu jadi satu rutinitas atau memang jadi bentuk udah laku hidup gitu, yang bisa dibagi barangkali? Mungkin gini ya, ini kalau sambil, melihat ke belakang, pada awalnya itu memang perlu diupayakan ya. Iya, kayak ada disiplinnya ya? Iya, sama kayak orang ke gym lah gitu Iya, iya, ya. iya, iya, iya. Itu kan perlu ada Iya, disiplinnya, iya, iya, iya. rutinitasnya. Dengan berlangsungnya waktu, Mmm, itu menjadi habit. mhm, Setelah jadi habit, kemudian jadi sikap gitu jadi kan. mhm, Jadi mungkin untuk para sahabat semua, mhm, ini bisa dimulai dari praktek-praktek iya, sederhana dulu gitu kan Bang. betul. Yang jelas praktek rutin ini menjadi habit, menjadi sikap, itu insya Allah akan begitu gitu Iya, ya. iya, iya, Ujung-ujungnya adalah yang saya rasakan sekarang bisa mudah kalau misalnya goyah pun, itu bisa mudah masuk ruang tanpana lagi. iya, Bisa mudah masuk ke dalam cinta kasih Tuhan. iya, Dan cinta kasih Tuhan yang betul-betul bagi saya itu nyata, bukan mhm, dogma gitu iya, ya. Diagnosis tadilah iya, gitu. Mungkin itu Bang yang iya, iya. Iya, jadi tadi saya sebenarnya terpantik waktu Mas Denny bilang, hening itu adalah zikir itu gitu. mmm, Dan yang mengingat sama yang diingat itu sudah lebur dalam hening itu gitu. Makanya jadi terbuka rahasia gitu. Kalau tahap awal kan kita akan mengingat sesuatu. mhm, Saya sebagai pengingat ada yang diingat. mhm, Tapi begitu sudah diem gitu hening, mhm, iya, yang mengingat sama yang diingat itu sudah jadi ingat itu sendiri gitu loh. mhm, mhm, Jadi itu kayak sepertinya sejalan dengan terminologi dalam Al-Quran, zikrullah. iya, Itu kan orang dulu saya mengartikannya mengingat Allah itu sebagai satu objek, iya, sesuatu gitu. iya, Tapi setelah belajar, zikrullah itu adalah pengalaman hening itu. iya, Ingatnya Allah gitu. Dan di dalam hening itu subjek objek sudah lebur. mhm, Makanya kalau sahabat-sahabat ruang tanpa nama terpantik dengan perbincangan ini, mhm, bisa boleh jadi sudah mengalami. mhm, Pertanyaan apapun akan terjawab pada saat di dalam hening itu, "Ah, ini dia nih jawabannya nih," gitu loh. Tapi memang ada mhm, satu fase ketika seseorang itu diperintah untuk menyampaikan itu dikasih uraian-uraian. Uraian-uraian ini kan bukan heningnya. mhm, Hening itu hanya mhm, diri-diri pribadi sendiri yang mhm, merasakannya gitu. mhm. Saya jadi dapat satu lagi nih Bang. Mhm. Pada saat tadi Bang Dame menyebutkan dzikrullah itu, saya jadi ingat waktu itu ucapannya Romo Yote di Iya, acara 40 iya, hari. The moment dzikrullah itu berjalan, maka kita masuk ke kairos, iya. bukan kronos. Mhm. Jadi bahkan waktu itu bukan lagi kemarin, hari ini, besok, tapi waktu itikat, di mana itikat itu satu-satunya adalah itikatnya Tuhan gitu. Iya, Jadi timeless sudah, the moment kita masuk ke hening itu, bahkan konsep waktu juga iya, berubah total. berubah total. Jadi tindakan-tindakan itu adalah tindakannya dia gitu. Iya, Iya, kalau secara fisika ya ini masuk domainnya mekanika kuantum mekanika sebetulnya kuantum gitu betul. kan, Iya, kalau teman-teman yang suka sama iya, itu. Secara sederhananya kita jadi masuk ke dimensi waktunya Tuhan, iya, yang nggak kenal kemarin, iya. hari ini, besok gitu Bang. Itu yang mau dikasih tahu Rumi ya. Baik, Mas. Mungkin Bang Iya, Dame bisa memberikan penutup
Ya, saya belajar banyak dari perbincangan ini Mas Dini dan sahabat-sahabat Ruang Tanpa Nama. Jadi sekarang jadi bisa kita praktekkan juga apabila kita benar-benar ingin tahu rahasia dari kehidupan ini, rahasia dari apapun, dan silakan kita menggunakan akal kita, tapi pada saat yang sama jawabannya dalam keheningan. Hening itulah jawaban dari semua pertanyaan kita. Dan setelah kita dapat jawaban, pertanyaan itu sudah hilang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Dame, terima kasih banyak sahabat Ruang Tanpa Nama semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.